main di laut bareng ikan-ikan hias ini. Unyil, ikut dong. Tapi ini bukan sembarang main. Teman-teman Unyil ini sedang meliris ikan badut atau lebih terkenal dengan ikan Nemo ke habitat aslinya. Wah, keren banget. Proses rilis ini merupakan bagian akhir dari budidaya yang dilakukan terhadap si ikan badut. Tuh, lucu-lucu banget ya ikannya. Ikan badut atau clownfish termasuk ikan hias yang paling populer di dunia. Penggemarnya banyak banget, sampai ngalahin banyaknya penggemar unyil. Saking banyaknya orang yang menggemari ikan badut ini, semakin banyak pula kebutuhan di pasar. Sehingga banyak bagian dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab menangkap ikan-ikan badut ini secara ilegal. Atas dasar hal ini, pemerintah setempat berinovasi dengan membudidayakan si ikan badut yang pada akhirnya ikan akan dirilis atau dilepas ke habitat aslinya, yaitu di laut. Kita lihat si induk-induk ikan badutnya dulu yuk. Sudah ada Om Inggar, Rifki, dan Echa tuh yang sedang memberi makan induk ikan badut. Ayo Rifki, Echa, sudah waktunya induk ikan badut makan siang nih. Jangan sampai telat ngasih makannya ya. Di dalam satu akuarium ini terdapat sepasang ikan badut yang sudah dewasa. Disediakan juga gerabah untuk media bertelur si ikan badut. Tuh, sepertinya Om Ingga mau mindahin gerabahnya ke tempat penetasan telur. Gerabah yang dipindahkan ini sudah terdapat banyak telur ikan badut. Selanjutnya akan dipindahkan ke tempat penetasan. Jangan lupa diajak si induk ikan badutnya juga ya. Setelah dipindahkan, tempat penetasan ini harus segera ditutup, teman. Tujuannya untuk menjaga suhu air di tempat penetasan seperti di bawah laut. Dalam waktu 7-9 hari, telur akan menetas dan berubah menjadi larva. Mancing dari matahari baru nongol, sampai matahari udah di atas kepala, belum dapet satupun ikan. Pada kemana ya nih ikan? Apa pada puasa gitu ya? Oga jadi ngantuk kalau begini nih. Aduh. Wah, Pak Oga lagi ngapain tuh? Unyil kagetin ah. Pak Oga. Ayam. Waduh, Den Unyil. Bikin Pak Oga kaget aja sih. Untung nggak nyebur nih. Iseng aja nih sama orang tua. Awas ya, nanti kualat kamu Nyil. Maaf Pak Oga. Habis Pak Oga mancing sambil ngantuk begitu. Terus mana ada ikan Pak di kolam ini? Den Unyil ini sotoy. Pak Oga ini udah berpengalaman dari dalam urusan mancing. Mancing mania aja kepincut sama Pak Oga. Terserah Pak Oga aja deh. Mendingan ikut Unyil mancing di laut aja yuk Pak. Ikannya lebih banyak dan besar-besar di sana. Wah, boleh juga tuh Den. Pak Oga ikut Den Unyil aja deh ya. Nah, ini dia bayi ikan badut yang sudah berusia 30 hari teman. Tuh, banyak banget kan? Masih pada kecil-kecil. Saatnya makan siang. Ayo, makan yang banyak ya bayi ikan badut. Biar cepat tumbuh besar. Ikan-ikan kecil ini sudah siap untuk dipindahkan ke tempat pembesaran teman. Nah, di tempat ini, ikan-ikan kecil akan dirawat secara khusus. Selain diberikan makan setiap hari, ada juga perawatan untuk ikan-ikan yang kurang sehat dengan cara memberikan vitamin. Ikan akan menjalani perawatan selama 4 bulan hingga masuk ke tahap pensortiran. Pensortiran ini dilakukan untuk mengelompokkan ikan-ikan badut sesuai ukuran. Setelah disortir, dapat deh 3 ukuran ikan. Mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga yang berukuran besar. Selama masa perawatan, suhu di dalam air pun harus tetap terjaga. Badian selalu siap setiap hari mengecek keadaan suhunya nih.
Suhu yang ideal berada di angka 27 hingga 30 derajat Celcius. Tahap berikutnya adalah penjodohan. Setelah dapat beberapa pasang ikan badut, selanjutnya pasangan ikan ini disimpan dalam satu akuarium untuk dipasangkan dan dikawinkan. Jika mereka berjodoh, dalam waktu 1 bulan ke depan, ikan badut betina akan bertelur dan siap untuk dirawat secara khusus. Akuarium yang digunakan sengaja dibuat gelap, agar si ikan badut corak warnanya bisa gelap atau didominasi warna hitam. Karena ikan badut yang lebih dominan warna hitam, harganya mahal teman. Bukan ribuan, bukan juga ratusan, tapi jutaan per satu ikannya. Wih, mantap! Nah, sebagai tahap akhir dari proses budidaya, Balai Budidaya Air Payau ini, selain menjual ikan-ikan badut ke para pemesan, mereka juga meliris ikan setiap 6 bulan sekali. Proses perilisan pun biasanya melibatkan warga-warga sekitar. Tujuannya untuk menanamkan rasa kepedulian bagi masyarakat akan keberlangsungan hidup si ikan badut ini. Jika tidak dijaga kelestariannya, hampir dipastikan generasi penerus kita tidak akan bisa lagi melihat lucu dan cantiknya ikan badut di perairan Indonesia. Ayo teman-teman, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Mana nih? Katanya banyak ikannya. Belum ada satupun ikan yang kita dapat. Ya, ikan di laut sih banyak, Pak Oga. Emang kitanya aja kurang beruntung nih. Tahu gini, tadi Pak Oga sekalian bawa jaring Den, biar cepet dapat banyak ikannya. Daripada begini, lama dapatnya. Matahari udah mau tenggelam lagi. Namanya mancing itu ya harus sabar, Pak Oga. Kalau pengen cepet dapat ikan sih, mendingan Pak Oga datang aja ke pasar ikan. Udah Den, udahan dulu mancingnya. Udah gelap nih. Nanti kita mancing lagi di tempat lain ya.